Dikasih 2 pilihan sama abang gue inget banget dulu. Lo mau ke Dufan atau mau nonton Persija di Lebak Bulus? Welcome to Trivia Planet. Hola amigo, kembali lagi di Triquela Podcast. Di waktu yang berbahagia ini kita kedatangan tamu, salah satu supporter di Indonesia, tepatnya di Jackmania. Ketua apa sih namanya? Koordinasi wilayahnya. Korwil, posisi Korwil, koordinator wilayah. Kita bukan anak supporter jadi agak Ya. kurang tahu. Oke, tanpa harus nunggu lama-lama lagi, kebetulan narasumbernya udah nunggu lama di sini kan. Kita masih jalan-jalan tadi. Mohon maaf saudara. Siapa namanya? Gua belum kenalan. Siapa namanya? Oh, social distancing. Oh, iya, Maaf, siap. ya. Nggak boleh. Namanya siapa? Yanuar Firmansyah, Oke, dipanggilnya Vino. Bukan tembem. Ya, mungkin tanpa langsung banyak basi lagi ya. Dia kebetulan adalah tetangga gua yang kemarin gosipnya kena corona. Anjing. Ya kan, kebetulan tetangganya Jangan sampai lah. ada yang kena corona. Jadi kita agak jaga jarak yang ternyata itu itu isu, hoax. isu. Isu ya. Oke. Gua langsung aja ya. Siapa? Langsung aja Puk, nggak usah basa-basi mau dipukulin. Yanuar. Supporter basisnya banyak. Iya. Bukan anak-anak. Bukan. Iya kan, bukan anak-anak. Iya, bukan. Apa-apa? Rekan. Rekan-rekan. Rekan-rekan. Kayak ini lo kayak polisi. Rekan-rekan Jackmania. Kayaknya berpengalaman banget sama kepolisian. Iya. Gue langsung mau nanya aja, Teh. Jangan Pete, gue panggilnya Pete. Gue langsung mau nanya aja, Teh. Apa sih arti Persija buat lo? Sampai lo harus bela-belain menjadi Korwil buat rekan-rekan Persija. Korwil mana? Cimanggis. Cimanggis. Apa sih arti Persija buat lo? Gini ya, arti Persija menurut gue itu adalah sebuah kebanggaan yang dimana harus didukung dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, tanpa ada embel-embel apapun. Karena di Indonesia ini Hmm. hanya olahraga yang bisa ngebawa kotanya itu jadi sebuah kebanggaan. Iya benar. Tuh. Karena gue nggak begitu paham tentang Persija ya. Cuman gue yakin di luar sana banyak orang yang benar-benar mencintai sebuah, bukan komunitas sih ya, klub Persija dengan setulus hati dan dia bela-belain. Mungkin dari Dono. Kalau gue mau nanya nih Teh, lu tuh berkecimpung lu berkecimpung di dunia supporter ini sejak kapan Teh? Apa yang bisa lu Tahu Persija itu awal mula tahu Persija itu 2005. Buset. 2005 dan Oh, mulai 2000 masih main motor ember ya. main sepeda tuh kalau yang ada ini. Ember. Ember lagi. Oh, yang Pakai ada jok ini jok belakangnya. Oh ya, yang terus tangan di gini. badan lu kartu ini nih ya, aqua gelas. 2005, berarti sekitar 15 tahun. Jadi 2005 gua tahu Persija dan mulai gua hadir langsung ke stadion itu sekitar 2007 masalah. Oh, lu mulai nonton tuh di Mulai nonton ke di stadion itu 2007. di Lebak Bulus. Diajak atau emang gua mau nonton, gua Persija. Iya. Gua awalnya kan tahu Persija ini kan dari TV ya, cuman lama-kelamaan gua dulu kan belum ada zaman sosmed ya, karena belum ada kan. Friendster. Paling Friendster lah. Ya. Dan itu gua tuh penasaran, masih rasa penasaran yang besar itu kan bikin lu jadi semakin. Terpacu untuk cari tahu. Nah itulah, gua pertama itu diajak sama abang gua. Itu lu umur berapa Teh? Bentar Teh, gua potong. Berapa ya? SD. SD lah. Wih, Gokil. Itu gua dikasih. Jadi jiwa orangnya dari merah putih. Iya. dikasih 2 pilihan sama abang gua. Gue inget banget dulu. Lo mau ke Dufan atau mau nonton Persija di Lebak Bulus? Gue pilih nonton Persija di Lebak Bulus. Terus? Akhirnya gue ke Lebak Bulus dan Persija menang lawan Sriwijaya waktu itu 2007. Ya udah, akhirnya kesini-sininya ternyata ada beberapa teman-teman juga yang mungkin sehobi juga ya. Akhirnya pertandingan selanjutnya gue nyoba lah ke stadion langsung bareng teman-teman, nggak didampingin Nggak abang gue sama lagi. abang lo, ya. Udah oke. berhasil buat mandiri tuh ya. Tapi di situ jiwa-jiwa Persija lu udah mulai berkembang. Mulai ada tuh. Sebetulnya ya nggak segila sekarang sih. Iya. Wih, sekarang gila. Oh, sekarang abis udah tuh. gila ya? Gila banget. Enggak, maksudnya enggak gila banget lah. Maksudnya Nggak kayak dulu lah. kalau dulu kan namanya masih kecil, taunya cuman sekedar rame-rame. Iya. Dulu tuh gua pertama kali
sebetulnya lebih ke penasaran sama The Jackmania-nya dibanding ke Persijanya. Persijanya. Jadi penasarannya itu kayak gimana teh maksud tuh teh? Apa ya, lu ketika Pengen tahu gitu, pengen tahu pengen gimana tahu sih apa sih Persija. itu The Jackmania, apa Iya. sih itu Oh, Persija. ya, oke. Ternyata pas gue datang ke stadion langsung itu, ini baru nih bener-bener gue ngerasain euforia mendukung tim kebanggaan Ya. ibu kota Persija. Lu ngomongnya belibet kayak Agoy teh. Iya. Dari Jakarta Timur. Terus Dulu gue lupa ya antara uji coba apa liga, itu tur perdana gue itu ke Bogor lah, karena kan itu partai tandang. Persikabo ya. Persikabo itu partai tandang Itu mainnya di mana di di Lebak Bulus? Pemda. Cibinong. Cibinong. Oke. Nah itu kan Perbatasan dong itu banyak. Emang ada ini ada lapangan bola. ada dulu Ada. stadion sebelum Pakansari itu stadion Pemda Cibinong. Itu Mainnya gua malam apa siang? sore. Oh, sorry. Berarti Itu- habis main malam terbalap. Apa ya? Oh itu dari sini 7 orang dan bisa dibilang kan itu gesekan antara supporter Jackmania dengan Kabo ini dari sebelum gua nonton pun udah ada Udah gesekan ada, gitu ah. dan gak akur lah. Ya. Nah, itu dan lu bayangin gue masih kecil, gue ikut tur ke Bogor dengan temen-temen. Akhirnya di perjalanan itu gue waktu itu kalau nggak salah lewat Juanda, lewat Margonda, ketemu Kabo cuy, satu truk, gue satu angkot. Posisi masih kecil tuh. Masih kecil gue. Terus ada bentrok di sweeping, Enggak. kayak sweeping ya bahasanya. Dia isi bensin, belok ke pom, dan gue lewat dari pom itu. Pakai atribut The Jack tuh Gue lo. pakai atribut, full atribut, anak-anak, dan lagi nungguin rombongan-rombongan yang dari arah-arah Jakarta tuh. Ah. Gue disuruh nunduk cuy, diangkot. Nunduk gue tiarap gini. Sama yang lain? Iya, saking ramenya dia itu satu truk tuh. Oh bener-bener lah. Tapi pengalaman- deg-degannya bukan main lo bukan teh. main lah. Ibaratnya lu masih kecil lu mau di Iya, tahu iya, ada iya, ini iya, kan, iya. tapi ternyata pas udah rame dan akhirnya sempat ketahan di Pemda sebelum masuk ke stadion, dan itu sempat lama juga lah, dari jam kurang lebih 2 jam 3 jam gue di Pemda itu. Oke. Emang karena di posisi di sana udah clash juga kan, dan gue ketahan. Oh, di udah Pemda. bentrok juga Udah di sana? bentrok Oke. di sana. Nah, tapi gue mau nanya. Ketika lu deg-degan disuruh nunduk nih kan. Itu di antara deg-degan sama rasa ada senengnya juga kan, kayak terpancing adrenalin. Adrenalin lu Ya kan? terpancing. Wah anjing gue dijek banget nih, ya kan? Serius cuy, gue kayak kita lah ya kan, ngerasa deg-degan di saat seperti itu pasti ada rasa kebanggaan karena kita memperjuangkan. Iya benar. Terus gue mau nanya nih teh. Apa tuh? Ini kan supporter di Indonesia ini sering banget ada yang bergesekan antara supporter satu dan supporter lainnya ya, teh. Ya. Dari pihak kerabat-kerabat supporter dari Jakarta ini, mungkin gak sih kedepannya itu bakalan damai gitu, bakalan gak ada gesekan antara supporter A dan supporter B? Kenapa sih bisa sampai itu tuh udah kayak turun temurun gitu loh, dan Iya. susah banget dihilangin. Gini, ketika ngomongin hal-hal permusuhan di sini, gua pun sebetulnya nggak merasakan awal mulanya terjadinya. Ya karena udah lama, mungkin udah lama banget Nah ya. iya, itu dan Itu itu, udah. dikatakan bisa tadi Iya. turun menurun itu kan emang iya. Tapi ketika lu mau menghindari sesuatu hal pergesekan atau clash antara supporter A dan supporter B ini, dimulai dari hal kecil aja dulu. Apa contohnya? Baju itu, baju rasis itu jangan Oh iya, iya. diperjualbelikan. Baju terus apa namanya? Craft, Ya, jaket itu jangan diperjualbelikan. jadi bawa-bawa rasis atau menjudge salah satu supporter yang menimbulkan konflik di Konsep antaranya. diantaranya. Oke. Terus teh. Nah itu dimulai dari situ aja, dari hal kecil aja dulu. Jadi dimulai aja dari hal, gak usah lah kita terlalu beriming. Iya emang sih kita punya cita-cita tinggi seperti gue pengen ambil tindakan besar yang dimana ini bisa berakibat baik untuk antar supporter. Cuman lu nggak usah terlalu berhayal kalau lu ngambil tindakan kecil aja nggak bisa. Karena ini bukan ngomongin 100-200 orang ya, bahkan Ribu ya? puluhan ribu ya? puluhan ribu orang lah. Itu gue tambahin lagi ya kan. Ada nggak sih kelompok supporter yang fanatik? Gue tahu lu gila sama Persija. Gila dalam arti positif, yaitu lu mau Iya. mendukung. Cuman kalau fanatik kan beda. Dia melakukan segala cara untuk membenarkan dirinya. Dalam arti gini, entah dia membacok, entah dia kerusuhan, entah Iya. dia malak, Ya. ya kan? Ada nggak kelompok-kelompok seperti itu yang tujuannya membuat konflik atau memecah belah? Ada mungkin ya. Karena apa ya, ngomongin soal supporter ini bukan hanya 1-2 supporter. Karena ada beberapa banyak titik supporter di Indonesia. Kita bahas Persija dulu deh. Nah. ya kan? Di Persija kan, lo kan warga Persija nih, ya kan? Supporter. Ada nggak sih di dalam supporter ada basis-basisnya lagi Ada. yang tujuannya satu? Misalnya kayak gue tahu lo tujuan lo kayak bakti sosial, terus apa namanya, dukung supporter, Iya, ya iya. kan? Ada nggak? Kan pasti ada yang lain kayak tujuannya buat rusuh,
Karena Oh gua itu nggak ada kalau itu. Kalau seperti hal-hal negatif itu nggak ada lah. Gue pernah dengar katanya, wah ini DJ hooligan nih. Atau enggak garis keras nih. Nggak bisa dibilang itu garis keras hooligan itu kan mendukung dengan caranya masing-masing. Kalangan supporter itu kan ada hooligan, ada ultras, ada kalau di Indonesia kan lebih terkenal dengan manianya. Nah itu kan mereka punya caranya sendiri untuk mendukung timnya masing-masing. Gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa yang hooligan ini rusuh, yang ultras ini sering ini ya itu nggak bisa lah. Berarti stigma gue terhadap supporter, ini kayaknya supporter Persija nggak rusuh nih, tapi ada deh salah satu supporter yang dimana dia punya komunitas tersendiri untuk bikin rusuh gitu maksud lo. Jadi dia dibuat untuk bikin rusuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti semuanya baik, cuman oknumnya aja di masing-masing. Gini, dulu itu mungkin beberapa tahun belakangan ini kita dicap buruk lah oleh masyarakat. Ya. Mungkin lu berdua tahu juga bahwa keburukan ini sebetulnya tidak untuk terjadi juga lah. Tapi beberapa belakangan ini kan kita coba untuk ngerapihin nih bahwa di Jackmania ini Sebenarnya nggak seburuk sebenarnya itu nggak gitu. seburuk yang dipandang oleh masyarakat. Oke. Untuk beberapa teman-teman Korwil pun di wilayah-wilayah lain sudah apa sih mencontohkan itu bahwa kita sering ngadain tablik akbar. Oh iya, something yang positif lah Positif, ya. ya. Yang Hal-hal di atas positif. yang Hal-hal ibaratnya positif. pimpinan-pimpinannya ini udah berusaha Untuk membuat perkumpulan supporter ini menjadi positif. jauh lebih baik. Iya. Cuman, Oke, I see. Cerek-cereknya kayaknya yang rese. Karena sebetulnya gue sama Bapuk ini sebagai pihak ketiga yang gue sama Bapuk gue melihat nggak- dari sudut pandang masyarakat. Iya, karena gue sebagai orang yang nggak berkecimpung di dunia. Supporter. Iya, gue nggak berkecimpung di situ dan gue melihat kok rusuh banget ya. Gue jujur nih, gue sendiri pun kayak jadi nggak suka sama sepak bola Indonesia karena apa? Gue ngelihat dari sisi pendukungnya teh. Wah, kok gue ngelihatnya kayak apaan banget ya. Agresif Iya, banget. kok Ekstrim. rusuh mulu. Lu dah. ngeliatnya Kok gimana tiba-tiba dulu nih? Yang mati ya. Ya pastinya Media di nih. media Iya, di dong. media dong. Karena Halo, semua media. oleh media. Jadi Karena tolong ngeliatnya dari untuk media. media juga Saya tahu kita Anda luruskan kalau aja jangan Anda sampai kalau nggak narik berita yang kontroversi nggak dapat Nggak dapat duit, emang begitu. Jadi saya sebagai masyarakat melihat kerabat The Jackmania, kok gue ngeliatnya wah. ya itu salah satu mati mungkin lagi, ada yang mati salah lagi. satu apa ya tantangan buat diri lu nih ketika lu melihat hal-hal negatif di media sosial berarti lu harus ada di garis bawahi lah. Ya lo harus tahu sendiri. Iya, Ya kan? jangan mendengar apa kata orang lah. Betul, Karena betul, gue betul. selama ini sehat-sehat aja, nyaman-nyaman aja kemana pun gue selama di kandang, selama di luar kota pun nggak ada hal-hal negatif seperti itu yang diberitakan gitu. Nah, gue mau nanya juga nih, tanggapan lo ngelihat supporter yang sekiranya setahun yang lalu ya Pak? Setahun apa 2 tahun yang lalu meninggal di Bandung, yang viral itu loh. 2 tahun nih. Iya, tanggapan lo ngelihat gimana sih ngelihat kerabat Kerabat The Persija Jackmania. meninggal dengan cara yang cukup tragis gitu. Kalau lu jadi Tanggapan gue pertama sedih lah. Iyalah, Sedih pasti karena nyawa, cuy. nanti Iyalah. ya karena tak ada satu kemenangan pun yang sebanding dengan nyawa. Betul, setuju. Tepuk tangan. Tribun atas, tepuk tangan Tribun atas. Jadi menurut gue hal yang sangat disayangkan lah. Kenapa harus ada nyawa lagi Iya, lagi itu ketika kita cuman ingin menyaksikan pertandingan sepak bola Tim yang di tim yang kita banggain Banggakan. kenapa harus ada nyawa taruhannya gitu loh. yang harus ada. melayang gitu kan. Tapi bener gak dia berdua? berdua kayaknya deh. Berdua ya? Berdua atau bertiga gitu. Nah, intinya lebih dari 1 orang. Nah, kalau lu ada di posisi temennya, lu bakal bantuin apa lu bakal Kapal cabut. Gua akan mencari pihak keamanan terlebih Oh, dahulu oke. untuk mengurangi masa Kerumunan. kerumunan Kerumunannya ya, oke. yang sudah membabi buta kan kalau kayak gitu ibaratnya kalau udah masa itu susah ya. Betul, ribuan, Pak. Terus teh lu ada nggak rasa kesel gitu waktu lu tahu wah ada kabar nih, dapat kabar kerabat The Jackmania yang tur ke Bandung meninggal? Ada nggak sih rasa kesel atau bahkan malah ada lu dengar dari anggota lu atau dari pendukung Persija di wilayah lain yang kayak ngomporin wah ayo balas gitu, ada nggak sih? Nggak ada gitu kalau gue provokator. pribadi berarti gimana ya? Rasa kesal pasti ada cuman gimana caranya kan gue menahan amarah anak-anak juga untuk tidak melampiaskan apapun itu ke supporter Bandung yang berdomisili di Depok. Pasti. Oh, oke ya pasti. Itu ada cuman pasti gimana caranya menahan amarah anak-anak biar nggak melampiaskan ke dia orang gitu. Oh, oke. Biar Jadi- buat nggak balas dendam ke supporter Bandung yang Yang tinggal di belum Depok. bisa. Oke, itu keren, sia-sia, keren. itu malah bisa jadi bikin bumerang lagi Iya. ya, bikin api pura Iya, panas betul, lagi betul, di situ. betul. Nah, lu punya nggak sih Teh momen yang nggak terlupakan mulai dari pahit atau manis ketika lagi nonton sepak bola? Khususnya Persija. Pahitnya itu ketika
2019 bulan Juli gua tur ke Makassar, final Piala Indonesia. Oh, gue tahu nih kayaknya nih. Naik apa? Naik pesawat, Jo. Wih. Ya, masih naik mobil pribadi, Ih, lama. Maksudnya naik pesawat, Tika itu kan dibikin 2 leg. Leg pertama Persija duluan dan udah menang 1-0. Leg kedua itu selang seminggu atau 2 minggu itu main di Makassar. H-1 sebelum pertandingan itu udah ada kerusuhan bahwa berita itu bis Persija mau latihan itu udah disambitin, udah ditempongin. Mungkin cuman oknum-oknum Oknum-oknum yang nyerang. yang menyerang bis Persija dan akhirnya Itu bis-bis itu pemain, kan? H-1 bis pemain H-1 atau H-2 gitu ya. Itu banyak juga dari teman-teman di Jackmania yang belum sampai ke Makassar. Ya. Maupun via pesawat atau via kapal itu yang belum nyampe ke Makassar itu masih banyak. Ketika ada berita itu muncul, itu langsung banyak gimana ya? Semangatnya tuh makin berlipat. Ya, oke. Tahu nggak lu? Ketika Malah makin terpancing ya. satu tim kebanggaan lu itu di sana itu kayak merasa diserang itu kayak gimana ya? Lu Terpancing pasti emosinya. terpanggil lah dan Iya. itu gua udah mutusin untuk berangkat dari seminggu sebelumnya dari pas pertandingan di Jakarta dan ternyata dapat ada kabar seperti itu dan akhirnya tetap memaksakan berangkat gua ke Makassar dan ternyata nyampe sana kandas men, Diundur ya? diundur. Itu udah ada kali 500 sampai 800 di Jackmania itu yang udah ada di sana. Tapi lu udah nyampe sono, Teh? Udah nyampe Pas gua. udah nyampe baru turun bandara nunggu gondok 5 kilo. Ada yang penting naik pesawat kan. Kalau gua beliin kambing dapat 1 kambing. Bandit. Tapi itu akhirnya diundur sepekan apa ya? Itu karena emang kondisi di sana udah nggak memungkinkan juga sih. Oh udah. Karena rusuh Jadi, gitu, Teh. Rusuh sih enggak, cuman ada kuota untuk Jackmania itu sekitar 500 sampai 800. Itu udah full lah pokoknya dari supporter PSM Makassar karena animonya juga besar ya. Apalagi final kan. Itu memperebutkan 1 tiket Piala FC di tahun 2020. Apalagi dia kalah di Jakarta kan 1-0 dengan agregat 1-0, mungkin dia juga ya gimana ya euforianya, semangatnya Makin, itu ya, makin pengen menjadi-jadi. Iya, pengennya menjadi. PSM Menang. menang gitu di sana. Terus- Pertandingan batal dan gue dialin ke Polda di Sulawesi. Ngapain ke Polda? Diamanin di situ, Jo. Selang berapa hari itu ada pertandingan lawan Arema main kandang Jakarta. Jadi gue balik ke Jakarta karena ada ibaratnya tugas lah ya, apalagi seorang korwil kan tugasnya di lapangan di saat tandingan Persija gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke Jakarta dengan hasil Tangan yang kosong. sia-sia. Tapi itu Dengan nggak kenangan ada. di Polda ya. Udahlah, nggak apa-apa. Yang Itu- penting gue foto di Polda Makassar. Gue bisa snapgram lagi di pesawat. Itu pahitnya. Kalau manisnya? Manisnya itu akhir tahun 2018 kemarin di saat Persija juara. Oh iya iya. Itu lu nonton, Teh? Itu nonton, itu di Jakarta. di Pete lebih GBK. baik skip sholat daripada nonton bola. Oh, iya. Nggak gitu juga. Ya Jo. jujur, lu nonton nih, Ayo. nonton acaranya maghrib nih, lu udah di sono dari jam 3. Alasan- Sholat asar lu lewat, sholat Iya. maghrib lu Kan lewat. ada musola, Jo. Alasannya apa? Musafir. Ya di saat Persija juara dan ini tahun 2018 itu kan udah 17 tahun Persija kuasa gelar liga lah ibaratnya. Iya, Dan iya. ternyata di 2018 itu Persija 3 piala men. Tepuk tangannya dong. Di Malaysia turnamen Persija juara, Piala Presiden Persija juara dan Liga Persija juara. Luar biasa. Dan ya, itu Persija. emang yang kenangan manisnya sih. Tapi- Dan itu gue lupa 678 apa tanggal 8-nya doang itu ada acara rohani. Dari acara itu kelar kan itu bikin panggung segala macam ya. Pokoknya gimana caranya tanggal 9 pertandingan terakhir Persija itu menentukan juara itu yang beberes di GBK itu anak The Jack semuanya. Yang Itu bersihin ini sampah inisiatif gitu, Teh. tuh. Itu inisiatif dari ketua umum. Maksudnya bantuan untuk biar bisa terlaksana di Jakarta. Karena kalau kita nggak turun langsung itu nggak mungkin kelar tanggal 9 itu bisa dipakai. Jadi teman-teman Jackmania itu ngebantu kayak ngangkatin ini ke sini lah, sampah-sampah di bantu lah pokoknya. itu benar-benar luar biasa lah. Jadi itu, gue punya suatu pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Dulu dia pernah cerita sama gue tentang pengalaman horornya waktu di Arema. Jadi dia pernah datang ke Malang ya. Kebetulan kan hubungan solidaritas Arema sama PJ kan Saudara. terjaga kan. Hmm. Dan ketika Pete ini ke Malang, dia dikasih tempat untuk istirahat. Terus dia pernah cerita dan gue juga pernah nemu orangnya yang ngasih tempat dia. Oke. Lu kenal juga gitu pernah maksudnya? pernah nonton bareng gue. Oh, Gue pernah oke. sharing sama tuh orang. Itu 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah. Itu bulan puasa juga Jo di Malang. Heeh. Arema
Persija kan. Nah kebetulan gue emang diinepin di salah satu apa sih balai sana ya? Balai lah. Nah. Jadi kayak satu ruangan gini lah tapi tertutup. Nah itu sampingnya itu ada gor bulu tangkisnya. Oh, ya kan? iya. Lu bisa bayangin dah. Nah ini di balik ruangan ini ada pintu tuh. Ternyata di balik pintu itu ada keranda. Sebetulnya gue nggak tahu, awalnya gue nggak tahu karena Ya udah terima kasih udah aja jangan, ya. iya gue karena udah dapat tempat singgah juga ibaratnya ya udahlah. Nah kata teman gue salah satu itu kan emang ada ventilasi ya, jangan nengok ke sana lah. Kata temen lu tuh, Iya biar nggak Parno. Parno. Temen lu tuh udah tahu berarti. Temen gue belum, ya udah tahu yang ngasih gue tempat singgah di sana udah tahu. Dan ternyata iseng lah, dilongok Jo, Dilihat tuh kan. lihat keranda dan sebagainya ya. Sepaket ya. Paket yang gentong buat Paket siap mandiinnya tuh. kirim anjing. Ada gentongnya juga. Ada. Buat mandiin. Iya. Jadi yang gua singgahin itu tempat untuk ketika rumah lu di gang dan gak muat untuk membawa keranda, jadi disolatinnya di situ, Jo. Oh iya. Disolatinnya di Tempat lu istirahat. Iya, tempat gua istirahat. Jadi suatu malam itu gua balik dari Patung Singa, Patung Singa, stasiun. Gua balik lagi ke situ. Itu malam tuh kondisinya jam 2. Pokoknya gua balik lagi ke balai itu, ngerokok udah tidur nyalain musik lah teman gua satu. Posisi di balai tuh rame nggak? Gua sisa berenam. Sisa berenam tuh dari puluhan orang. Dari puluhan orang gue sisa berenam dan akhirnya udah tidur. Nyalain lagu lah teman gue. Gue baru pengen tidur gitu. Ternyata pintu ada yang nutup Jo. Kencang. Pintu balai lo Pintu apa balai. apa Pintu balai. bukan pintu. Bukan. Nah, Itu balai ada yang nutup kencang. Dua. Lah kata gue, siapa tuh yang nutup? Kagak tahu. Lah teman gue bingung ya, gue nuduh teman gue ada satu. Lu kali yang nutup? Kagak, gue gak merasa nutup katanya. Lah terus siapa nih? Gue duduk nih. Oh kagak beres nih. Nah ternyata nggak lama ada koin dilempar gini ke atas, kena atap, terus jatuh ke lemari, baru jatuh ke ubin. Wah itu baru gue kabur. Itu siapa yang lempar teh? Nggak tahu. Setannya itu bego main judi. gue tadi cek nih kan. Wah kata gue, siapa tuh siapa? Kalau gue tahu, gue lari langsung ke depan. Cemen banget anjing. Suara begitu doang ya. Terus. Nah akhirnya udah di situ gue nggak tidur tuh sampai subuh. Gak ada yang tidur berarti. Nggak ada yang tidur, nggak ada yang berani tidur. Takutnya ada yang gangguin lagi Jo. Ah. Mau ribut lagi kan? Gimana mau tidur dalam kondisi Iya. degan, men? Gua kalau kayak gitu gua telisik dulu tuh. Ini setannya cewek apa cowok? Kalau cewek gua ajakin tidur bareng. Nah, akhirnya udah sampai pagi tuh, sampai terang lah baru bisa tidur tuh. Oh kagak lagi dah kata gue di sana dah. Jahil banget. Supporter bisa takut setan juga. Iya, parah, iya. Jo. Tapi udah pengalaman horor lu di supporter itu doang ya? Itu doang. Jangan ada lagi lah. Jadi sekarang kan lagi pandemi nih, Mhm. ya kan? Pandemi COVID-19. Lu sebagai Korwil, apa tindakan lu yang akan lu lakuin pada saat ini? Beberapa minggu kemarin itu gue udah mengumpulkan donasi dari beberapa teman-teman anggota. Ada fotonya nggak? Nggak ada. Jadi via transfer. Nah, itu gue buka donasi dan itu gue salurin ke pengurus pusat The Jackmania. Dan kemarin juga dari salah satu anggota ada yang ngelelang sepatunya untuk Mendonasikan. ini. Oke. Jadi gue minta untuk teman-teman semua lah, khususnya di Jackmania untuk jaga kebersihan juga, jaga keamanan, kesehatan, jaga imunitas tubuh. Ya. Dikasih tahu juga sama ketua umum bahwa untuk beberapa bulan ini di saat masa PSBB tidak diadakannya kumpul-kumpul seperti kopdar. Yang lebih disayangin kan apalagi ini bulan puasa ya. Ya. Seperti buka bersama itu Oke, Bukber. ya, jangan. SOTR. SOTR karena tapi kayaknya SOTR lebih inilah. Lebih ke bukber sih, lebih ke bukber dan itu di tahun ini nggak ada sampai masa PSBB ini kan. Jadi diminta untuk dari ketua umum juga untuk bisa nahan tidak adanya kopdar ini. Oh iya. Di saat Dia kan Korwil Gasalam. Cimanggis. Korwil Cimanggis. Kan banyak Korwil lainnya nih. Apa sih sisi positif dan perbedaan Korwil Cimanggis dari Korwil lainnya? sisi positif. Ya, ada nggak Artinya perbedaan? sama aja sih. Enggak, ibarat- maksudnya kayak wah Cimanggis ini beda, dia punya inovasi. Iya, Gua kayak nggak pernah. Sebetulnya kalau diikutin sama aja semuanya pun. Oh, rata-rata Bahwa kayak kayak gitu. bakti sosial pun Bikin-bikin diselenggarain acara gitu ya? sama teman-teman di wilayah lain gitu, di wilayah-wilayah mana aja. Kayak berbagi takjil, hal positif itu tetap dilakuin di masa seperti ini, bahkan di luar wabah seperti ini pun tetap dijalanin. Jadi nggak ada perbedaan antara A, B, C, itu nggak ada. Bahwa kita malah saling belajar. Kalau iya, gue iya. pribadi gue belajar dari apa sih yang bisa diambil Positifnya. dari sisi positifnya Dan dari negatifnya juga wilayah masih ada lain. kan. Iya, Nah, iya. itu dihindari aja.
Oke, mungkin ada salam-salam teh buat rekan-rekan The Jackmania yang ada di luar kota Jakarta atau di luar Depok atau teman-teman seluruh The Jackmania di Indonesia lah, tepatnya dimanapun lah. Lu di saat udah mencintai satu klub, gue minta harus konsisten juga kan terhadap itu. Jadi Jangan ikut-ikutan doang lah. Ya. Dan jaga nama baik Persija di Jackmania dan wilayah di mana lu berdiri. Itu salah satu yang terus gue inin ke teman-teman Udah publikasin terus lah ya. Jackmania Cimanggis bahwa lu dimanapun lu ada, lu harus jaga nama baik Persija, jaga nama baik di Jackmania, jaga nama baik Jackmania Cimanggis. Oke. Dan teruslah berkarya untuk di Jackmania khususnya, terus munculin inovasi baru, tunjukin bahwa kita Jackmania adalah salah satu supporter terbaik di Indonesia. Oke. Itu aja dari gua. Terima kasih untuk Trikwela Siap, Podcast sama-sama, terima atas kasih waktunya. juga. Gue juga mau ini ntar kapan-kapan kalau habis pandemi pengen lah kita Iya. main lah ya. Iyalah. Supporter, Bisa, ya kan? bisa. Kita bisa nyanyi bareng. Iya, benar. Gue juga bikin pengen tuh games, nyobain tuh. Atau mungkin mau kudeta ininya. Jangan Boleh lah lah. kalau sih jangan. Boleh lah ya kita kawan-kawan Boleh, main. boleh. Main boleh asal lihat kudeta. Itu aja, terima kasih Ya. buat Trikwila Podcast. Semoga makin jaya, makin mengudara. Amin, amin, amin. Terus munculkan ide-ide yang kreatif lah. Amin. Dan terima kasih juga untuk kerabat dan sahabat The Jackmania, khususnya Korwil dari PT Korwil Cimanggis. Terima Kita kasih. juga pengen nanti bikin vlog ya. Ya, nonton Persija ya. Ya, boleh. Oke, pertanyaan terakhir. Untuk saat ini Teh, lu lebih pilih mana? Wanita atau Persija? Jawabnya cepat. 1, 2, Gimana ya? Jawab ya. 4, 5. Persija sih. Wis. Karena dari Persija lu bisa dapet cewek juga. Wis. Tapi ketika lu lebih pacaran sama orang awam, maksudnya orang umum, Ya bukan nggak bisa lu ajak ke supporter. Persija ke dunia supporter. Tapi ketika lu udah berkecimpung di Persija, berarti udah satu visi misi lah ibaratnya. Kalau lu dapet cewek di Persijanya, di di supporternya ya. Tepuk tangan. ruang lingkup Jackmania. Jangan lupa untuk Jack Angel yang ada di Jakarta, ada Korwil kita yang mencari Anda. Oke, sekian dari kita. Trikwela. Bella ciao.